Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Meli Sinuransir, NPM 20011000008. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya kerjakan. Yang pertama yaitu judul Strategi Pembelajaran yang Berorientasi pada Aktivitas Siswa dan Pengalaman Guru. Judul jurnal Strategi Pembelajaran yang Berorientasi pada Aktivitas Peserta Didik. Penulis Aulia, Khairul, dan Firza. Reviewer Melin Simorangkir. Yang pertama yaitu pendahuluan. Strategi pembelajaran berorientasi pada siswa. Berarti suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Kemudian ada beberapa asumsi perlunya pembelajaran. Yang pertama yaitu asumsi berorientasi terhadap siswa. Karena pada dasarnya adalah interaksi manusia, pembinaan, dan pengembangan. Dan yang kedua yaitu tentang peserta didik yang sebagai subjek pendidikan. Kemudian hasil penelitian jurnal yaitu pembelajaran berorientasi aktivitas peserta didik dapat dipandang sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara optimal agar tercapai tujuan. Nah, di dalam kegiatan ini akan dilakukan oleh pendidik, yaitu yang pertama menyusun tugas-tugas belajar, yang artinya tugas akan dikerjakan oleh siswa. Kemudian memberikan informasi atau proses kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, pendidik memberikan motivasi atau dorongan serta pujian kepada siswa. Hal tersebut untuk mendorong suatu peserta didik dalam berkoordinasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian permasalahannya, dalam pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik yang aktif dan tidak aktif. Karena keaktifan peserta didik yang dapat diamati secara langsung seperti mengerjakan tugas, berdiskusi, dan mengumpulkan data tugas. Dan yang untuk peserta didik yang tidak aktif, peserta didik tersebut akan memiliki sifat acuh tak acuh, sehingga dapat menimbulkan kegagalan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, keberhasilan pembelajaran tergantung pada kemampuan pendidik, sikap pendidik, profesional pendidik, serta latar belakang pendidik. Mengapa demikian? Hal tersebut sebagai penunjuk serta fasilitator sebagai pendidik, agar dapat memfasilitasi peserta didik. Dan tanpa hal ini, pembelajaran tidak akan berhasil serta akan gagal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kekurangan jurnal. Yang pertama, pada tulisan jurnal penelitian ini saya kurang mengerti atau kurang tepat karena tidak adanya pembagian serta beberapa hal yang tidak dicantumkan, seperti cara mengatasi permasalahan. Kelebihan jurnal yaitu jurnal ini sudah menggunakan bahasa yang bagus serta penulisan yang benar. Jadi kesimpulan dari reviewer atau mendeskripsikan hasil dari review jurnal ini yaitu berdasarkan hasil pembahasan jurnal di atas, diperlukan upaya pendidik dalam mengkoordinasi proses pembelajaran dan begitu juga untuk peserta didik, di mana harus memberikan feedback kepada pendidik melalui proses tanya jawab. Nah, hal inilah yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah, sekian terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi.